Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sarah Rosniani dengan NPM 21170510006 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann. Nama von Neumann sendiri diambil dari namanya ketika ia pertama kali mempublikasikan konsepnya. Arsitektur komputer ini banyak digunakan di sebagian besar sistem komputer non-paralel seperti komputer pribadi, personal, ataupun laptop. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu aritmatika dan logika unit atau ALU yang merupakan bagian dari unit kontrol, yaitu CPU, menyedia penyimpanan itu memori, dan perangkat lainnya. Perangkat input dan output secara kolektif dikenal sebagai I dan 1 dan 0. Di bawah ini adalah gambar arsitektur von Neumann. Kemudian ada masukan input. Itu adalah perangkat ini memiliki fungsi untuk mendukung penginputan data ke dalam prosesor untuk diproses sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan. Perangkat input atau perangkat input yang biasa digunakan oleh komputer pribadi atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang sering digunakan saat bermain game atau game dengan komputer. Kemudian scan untuk mendigitalkan gambar sehingga dapat diproses secara digital. Layar sentuh, dengan menggunakan sentuhan jari, pengguna dapat melakukan proses akses file sebagai pengganti mouse, mikrofon untuk merekam audio di komputer, dan lainnya. Kemudian ada pemrosesan, yaitu di CPU. CPU terdiri dari 2 bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit serta unit aritmatika dan logika, yaitu ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Control unit itu tugas dari unit kendali ini adalah yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, dan yang terakhir, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika serta mengawasi kerja dari ALU. Kemudian yang terakhir, menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian ada unit aritmatika dan logika atau ALU. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika memiliki perbandingan 2 operan dengan menggunakan operasi logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Kemudian ada penyimpanan atau memori. RAM, penyimpanan atau memori itu terbagi dua, ada RAM dan ROM. RAM adalah memori utama bagi komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Dan untuk ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Proses menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Untuk keluaran atau output itu ada monitor, printer, speaker, infocus atau proyektor, dan plotter. Sedangkan untuk arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer dengan penyimpanan terpisah secara fisik dan jalur sinyal untuk instruksi, program, dan data. Berbeda dengan arsitektur von Neumann yang menggunakan bus tunggal untuk mendapatkan instruksi dari memori dan mentransfer data dari satu bagian komputer ke bagian lain. Arsitektur Harvard memiliki ruang memori terpisah untuk data, dan perintah. Kedua konsep ini identik kecuali untuk cara mereka mengakses memori. Ide di balik arsitektur Harvard adalah membagi memori menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk satu data dan satu untuk program. Klien berbasis komputer Relais Harvard Mark I yang hasilnya menggunakan sistem yang memungkinkan pengambilan data, transfer, dan instruksi pada saat yang bersamaan.
Untuk perbedaannya itu, ada yang pertama ada dasar-dasar arsitektur. Untuk Von Neumann, didasarkan pada konsep program tersimpan di mana program dan data disimpan dalam memori yang sama, sedangkan Harvard didasarkan pada model komputer berbasis relay asli Harvard Mark I yang menggunakan bus terpisah untuk data dan instruksi. Untuk sistem memori pada Harvard itu memiliki ruang memori terpisah untuk instruksi dan data yang secara fisik memisahkan sinyal dan penyimpanan untuk kode dan memori data yang pada gilirannya memungkinkan untuk mengakses masing-masing sistem memori secara bersamaan. Sedangkan pada Von Neumann hanya memiliki satu bus yang digunakan untuk pengambilan instruksi dan transfer data, dan operasi harus dijadwalkan karena mereka tidak dapat dilakukan pada saat yang sama. Untuk perbedaan pada penggunaan yaitu untuk Von Neumann digunakan di setiap mesin, dari komputer desktop dan notebook hingga komputer dan workstation berkinerja tinggi. Sedangkan pada Harvard, konsep yang cukup baru yang digunakan terutama dalam microcontroller dan pemrosesan sinyal digital atau DSP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.